bayi menyusu dengan siapa, maka dia akan ikut sifat ibu atau wanita yang menyusuinya. Kalau kalian menyusu dengan ibu kalian, kalian akan ikut dengan sifat ibu kalian. Kalau ibu kalian yang menyusui kalian ibu yang salihah, insyaallah mendapatkan berkah, kalian pun menjadi anak yang soleh. Tapi na'udzubillah, kalau ibu kalian yang menyusui kalian bukan imra'ah salihah, maka kalian pun bisa terikut dengan sifat ibunya. Kalau ibunya suka mengeluarkan kata-kata kotor ataupun kasar, ataupun suka berbicara dusta, bohong, atau ibu juga suka membantah suaminya, tidak taat dengan suaminya dan menyakiti hati suaminya, atau seorang ibu menyakiti tetangga-tetangganya baik dengan lidahnya ataupun dengan tangannya, anaknya itu tidak jauh, anaknya akan ikut besarnya nanti. Kenapa? Karena kebanyakan seorang anak itu ikut kepada sifat ibunya daripada sifat ayahnya. Bisa jadi ayahnya orang Masya Allah, padahal ayahnya orang alim, orang soleh, tapi kok anaknya orang yang nakal-nakal. Bisa jadi ikut ibunya karena ibunya tidak baik. Tapi bisa jadi sebaliknya, ayahnya orang yang nakal, tapi anak-anaknya kebanyakan baik. Kenapa? Karena ibunya sholihah. 60% bahkan dalam penelitian yang terakhir 70% lebih seorang anak ikut daripada sifat ibunya. Makanya dikatakan oleh salaf, al-ummu madrasatul ula lil walad. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Jadi anak itu belajar pertama kali dengan ibunya. Kok bisa? Karena seorang anak lebih banyak dengan ayahnya apa dengan ibunya? Dengan ibunya. Bahkan di saat anak itu belum lahir sekalipun, anak itu masih ada di dalam rahim ibunya, anak itu belajar dengan ibunya. Di saat ibunya hamil, dia suka berkata dengan kata-kata yang tidak baik. Di saat hamil dia suka nonton yang tidak baik, nular nanti kepada anaknya. Anak melihat, janin di dalam rahim ibu melihat apa yang dilakukan oleh ibunya dan mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya atau mendengar suara yang ada di sekitarnya, sehingga diambil pelajaran dan menjadi wataknya dan menjadi tabiatnya, menjadi sifatnya. Oleh karena itu ibu yang sedang hamil hendaknya dalam keadaan yang baik, akhlaknya baik, kata-katanya baik, banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak ngaji, baca Quran, sehingga anaknya yang di dalam janin dalam perutnya yang didengar hanya bacaan Quran, zikir kepada Allah, yang dilihat hanya ibunya sholat, ibunya taat kepada Allah, otomatis menular.